Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar penentuan delta H reaksi yang reaksinya tidak termasuk dalam 6 perubahan entalpi standar yang kemarin. Yang pertama adalah menggunakan cara kalorimetri, yaitu secara eksperimen. Besarnya perubahan entalpi dapat ditentukan melalui percobaan dengan menggunakan alat yang disebut kalorimeter. Proses pengukuran jumlah kalori yang dilepas atau diserap dengan kalorimeter disebut dengan kalorimetri. Nah, bagaimana kita menentukan besarnya kalor? Q reaksi sama dengan minus Q larutan ditambah Q kalorimeter. Untuk Q larutan sendiri, rumusnya adalah MC delta T, atau sering kita singkat dengan mobilku macet. Q-nya adalah kalor, M-nya adalah massa campuran, C-nya adalah kalor jenis larutan, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Contoh, suatu reaksi dilakukan dalam kalorimeter. Reaksi tersebut menghasilkan kalor yang dapat meningkatkan suhu 500 gram air dalam kalorimeter. Suhu meningkat dari 27 derajat Celcius menjadi 29 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka tentukan kalor reaksi yang dihasilkan. Kalorimeter dianggap tidak menyerap panas. Nah, di sini cara menjawabnya, kita tulis dulu datanya, dan kita hitung dulu perubahan suhunya, yaitu akhir dikurangi awal, atau selisih kedua suhu ya. Kemudian bagaimana kita menentukan besarnya kalor yang terlibat? Ingat rumusnya, Q sama dengan M C delta T. M-nya adalah 500 dikali 4,2 dan dikali perubahan suhunya 2. Hasilnya adalah 4200 Joule atau 4,2 kilojoule. Ingat, dari Joule dijadikan kilojoule dibagi 1000 ya. Yang kedua adalah cara hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi tidak bergantung pada jalannya reaksi atau tahapan reaksi, dan hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Ibarat kata kalian mendaki gunung, jika kalian memilih jalan lurus dari bawah langsung tegak ke atas, maka energinya sama besar jika kalian memilih jalan memutar. Langkahnya banyak, namun energi yang dikeluarkan sedikit demi sedikit dibanding langsung tegak ya, energinya langsung besar. Nah, untuk hukum Hess ini kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, cara reaksi. Tentuannya, yang pertama, samakan yang diketahui dengan yang ditanya. Yang kedua, jika reaksi dibalik, delta H berubah tanda ya, positif jadi negatif atau sebaliknya. Yang ketiga, jika reaksi dikali A, delta H juga dikali A. Jika reaksi dibagi B, maka delta H dibagi B. Dan jika reaksi dijumlah, maka delta H dijumlahkan. Contoh, diketahui ada reaksi seperti ini. Ada dua reaksi ya teman-teman ya. Kemudian ditanya delta H untuk reaksi 2CO ditambah O2 menjadi 2CO2. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita tulis dulu datanya. Di sini ada data pertama, reaksinya seperti ini. Kemudian ini reaksi yang kedua. Kemudian ini reaksi yang ditanya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Tadi kita samakan dulu antara yang diketahui dengan yang ditanya. Nah, di sini kita membutuhkan CO. Dari mana kita bisa menemukan CO? Yaitu dari reaksi nomor 2. Nah, apakah posisi CO sudah sama antara yang ditanya dengan yang diketahui? Ternyata belum. Yang ditanya CO-nya ada di sebelah kiri panah. Yang diketahui ada di kanan panah. Maka kita mengambil data reaksi nomor 2 ini harus dibalik. Sehingga hasilnya seperti ini ya.
Ingat, kalau dibalik, delta H-nya berubah tanda menjadi positif. Kemudian kita lihat, di sini kita membutuhkan CO-nya sebanyak 2, sedangkan di data CO-nya hanya 1. Maka agar sama, perlu kita kalikan 2. Dengan demikian, semuanya juga dikali 2 ya teman-teman. Delta H-nya juga menjadi dikali 2, yaitu positif 221 kJ. Kemudian kita membutuhkan O2. Karena ada di 2 reaksi, maka kita tinggalkan dulu ya. Kita lihat yang berikutnya, kita butuh CO2. CO2 ada di data reaksi nomor 1. Nah, jika kita lihat, posisinya sudah sama ya teman-teman, yaitu di sebelah kanan panah. Sehingga reaksi 1 posisinya tetap seperti ini. Maka delta H-nya tetap negatif. Namun kita lihat, di sini kita membutuhkan CO2 sebanyak 2, sedangkan di data baru 1. Maka reaksi 1 harus kita kalikan 2. Nah, dengan demikian jumlah CO2-nya sudah sesuai dengan yang diminta ya. Maka delta H-nya juga dikali 2. Nah, lalu reaksi ini kita jumlah. Kalau ada zat yang sama, letaknya berseberangan, bisa kita coret ya. Nah, ini 2C bisa dicoret dengan 2C yang di sini. Ini lupa belum dicoret teman-teman. Kemudian ini 2 kali setengah, yaitu 1, habis. Di sini O2-nya tinggal 1. Maka, jika kita jumlah, hasilnya seperti ini. Nah, sudah seperti yang kita minta ya. Maka delta H-nya tinggal kita jumlahkan. Hasilnya negatif 566 kJ. Kemudian yang kedua, hukum Hess bisa menggunakan model diagram tingkat energi. Contohnya seperti ini. Perhatikan diagram berikut. Nah, ditanya delta H yang ini teman-teman. Bisa kita lihat yaitu delta H yang arah panahnya ke atas. Maka cara mengerjakannya gampang sekali. Kalau ditanya delta H reaksi, lihat tanda panahnya. Nah, ingat kita hanya melihat posisi akhir dan awal. Delta H bisa dihitung akhir dikurangi awal. Yaitu di titik akhir ini delta H-nya negatif 242 dikurangi posisi awal yaitu negatif 284. Sehingga hasilnya adalah positif 42 kJ. Nah, sebagai kontrol teman-teman, kita lihat kalau panahnya ke atas, delta H-nya pasti berharga positif. Ingat ya teman-teman. Nah, contoh lagi, jika ada model soal seperti ini. Nah, ini tidak ada data angka di sebelah kiri ya teman-teman ya. Adanya seperti ini. Nah, ini ada panah ke bawah. Di sini delta H-nya diketahui, ini juga. Nah, yang ditanya, tentukan perubahan entalpi untuk 2SO3 menjadi 2S dan 3O2. Silakan diperhatikan diagramnya, teman-teman. Yang diminta adalah 2SO3, ini ya, menjadi 2S plus O2, yaitu ke tingkat yang paling atas. Berarti kalau kita gambar panahnya, ini yang ditanya. Dari bawah ke atas. Kita misalkan ini adalah delta H1. Nah, kalau kita lihat delta H1 ini sebenarnya penjumlahan dari panah yang ke atas ini. Kalau ke bawah ini adalah delta H3, berarti kalau panahnya kita balik ke atas, maka ini sama dengan min delta H3. Kemudian penjumlahan dengan garis yang ini ya teman-teman ya, yaitu dari SO2 ke S. Kalau yang ke bawah ini adalah delta H2, maka panah yang ke atas ini adalah kebalikannya, yaitu negatif delta H2. Nah, lalu cara mengerjakannya, silakan dilihat panah yang paling panjang, yaitu delta H1, sebenarnya adalah jumlah dari panah-panah yang pendek ini, yaitu negatif delta H3 ditambah negatif delta H2. Nah, jadi
Delta H1 bisa kita hitung dengan cara menjumlahkan garis yang pendek ini, yaitu negatif delta H3 ditambah negatif delta H2. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Sehingga jawabannya positif 790,4. Bisa kita cek teman-teman, delta H-nya berharga positif, panahnya pasti menghadap ke atas. Nah, berikutnya ada cara siklus. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Kita bisa berjalan dari A ke C ini secara langsung. Besarnya delta H1. Tapi teman-teman, berangkat dari titik A, berhenti ke C, kita bisa menempuh jalan lain, yaitu ke B dulu, baru ke C. Maka menurut hukum Hess, yang kita lihat adalah hanya posisi awal dan posisi akhir. Maka besarnya delta H1, yaitu cara langsung, harus sama dengan cara yang muter ini. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ditanya berapa delta H1 di sini. Nah, kita lihat delta H1 ini panahnya berangkat dari sini, 2C ditambah 2O2. Anggap saja ini sebagai titik start. Lalu menuju ke 2CO2. Anggap saja ini sebagai finish. Menurut hukum Hess, yang kita lihat hanyalah titik awal dengan titik akhir. Jika langsung, besarnya adalah delta H1. Jika kita mutar, maka lewat sini dulu, yaitu delta H2 ditambah delta H3. Maka delta H1 sama dengan delta H2, yaitu negatif 222 ditambah negatif 566 sama dengan negatif 788 kJ. Yang ketiga, penentuan delta H reaksi menggunakan data delta HF. Nah, misalnya ada reaksi A ditambah B menjadi C dan D dengan koefisien reaksi A, B, C, dan D. Nah, ingat yang berada di sebelah kiri panah namanya reaktan dan yang di sebelah kanan panah namanya produk. Maka delta H reaksi bisa kita hitung menggunakan rumus sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Atau bisa kita ingat-ingat dengan mudah, delta H reaksi sama dengan sigma delta HF kanan dikurangi sigma delta HF kiri. Cara mengingatnya begini teman-teman. Ketika kita bilang delta H, yang keluar adalah vokal A. Maka sebut dulu yang A, kanan, kurangi kiri. Sehingga delta H-nya adalah delta HF yang di kanan, yaitu C, sebanyak koefisiennya, ditambah delta HF D, dikalikan jumlah koefisiennya, baru dikurangi delta HF yang sebelah kiri. Contoh, jika ada soal seperti ini teman-teman. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Nah, caranya seperti ini. Kita tulis data yang diketahui. Ada delta HFCO2, H2O, dan C6H6. Ditanya delta H untuk reaksi pembakaran C6H6. Maka kita tulis dulu reaksinya. C6H6 dibakar, hasilnya 3CO2 dan 3H2O. Maka berapa besarnya delta H reaksi? Yaitu sigma delta HF kanan dikurangi kiri. Kanan ada 3CO2 ditambah 3H2O. Dikurangi kiri yaitu C6H6. Lalu kita masukkan saja datanya. 3 dikali negatif 394 ditambah 3 delta HF H2O yaitu negatif 286. Dikurangi yang kiri yaitu delta HF C6H6 yaitu positif 83. Untuk O2 karena unsur bebas 0 ya teman-teman, dia tidak punya data delta HF. Nah, kita hitung, ketemulah delta H-nya sebesar negatif 2122 kJ. Jadi ini mudah sekali ya.
Nah, yang terakhir, menentukan delta H reaksi menggunakan data energi ikatan. Energi ikatan adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan satu ikatan dalam 1 mol molekul menjadi atom penyusunnya. Jika ada CH4, diatomisasi menjadi C dan 4H, delta H-nya 1660 kJ, maka kita bisa menghitung energi ikatan antara C dengan H dengan cara 1660 dibagi 4. Kenapa dibagi 4, teman-teman? Karena pada CH4 sebenarnya terdapat 4 ikatan antara C dengan H. Sehingga ini kita bagi 4. Nah, contohnya jika ada soal seperti ini, teman-teman, A ditambah B, AB ditambah CD menjadi AC plus CB. Nah, untuk membentuk produk yang di sebelah kiri ini harus mengalami pemutusan dulu. A dengan B harus putus dulu, C dengan D harus putus dulu. Kalau mereka sudah putus, baru A bisa membentuk ikatan dengan C. Maka di sebelah kiri kita sebut terjadi reaksi pemutusan. Sedangkan di sebelah kanan terjadi reaksi pembentukan. Maka untuk menghitung delta H reaksinya, caranya adalah energi pemutusan dikurangi energi pembentukan. Untuk memudahkan kalian mengingat, delta H reaksi sama dengan sigma EI kiri dikurangi kanan, karena pemutusan ada di sebelah kiri panah. Nah, cara mengingatnya ketika kita bilang EI yang keluar vokal I, maka sebut dulu I, kiri, kurangi kanan. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, diketahui ada beberapa data energi ikatan. Nah, ditanya berapa perubahan entalpi untuk reaksi ini, yaitu CH_F3 tambah F2 menjadi CF4 dan HF. Nah, untuk mengerjakannya, kita perlu menggambar dulu ikatannya, teman-teman. CH_F3, cara menggambarnya, atom yang di tengah adalah C yang tangannya banyak. C golongan 4, maka tangannya 4, teman-teman. Gambarkan ke 4 arah. 3 mengikat F dan 1 mengikat H. Kemudian ditambah F2. F itu golongan 7. Untuk stabil dia kurang 1, maka F dengan F tangannya hanya 1. Nah, berubah menjadi CF4. C tadi tangannya 4, 4-4-nya mengikat F. Dan ditambah HF. H tangannya 1, F tangannya 1 ya. Kenapa H tangannya 1? Karena H hanya punya 1 elektron. Nah, sehingga kita hitung di sebelah kiri ada ikatan C dengan H jumlahnya 1, C dengan F jumlahnya 3, dan F dengan F jumlahnya 1. Kemudian di sebelah kanan ada C dengan F berjumlah 4, dan H dengan F berjumlah 1 ikatan. Nah, tinggal kita masukkan rumus. Sigma EI kiri dikurangi kanan. Di kiri ada 1 CH ditambah 3 CF ditambah 1 FF. Dikurangi yang kanan ada 4 CF dan 1 HF. Nah, teman-teman, di sini ada sama-sama kiri kanan ada CF ya. Nah, ini bisa saling meniadakan. Jadi kita coret dulu, teman-teman. Yang kiri 3 CF-nya habis, yang kanan masih sisa 1. Nah, lalu kita masukkan datanya. CH adalah 410, FF 159, CF 485, dan HF 565. Kalau kita masukkan, maka ketemulah delta H reaksinya negatif 481 kJ. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Sekian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.